antara deretan tokoh besar abad ke-20, nama Soekarno berdiri dengan gema yang sulit ditandingi. Ia bukan sekadar presiden pertama Republik Indonesia, melainkan simbol lahirnya sebuah bangsa dari rahim penjajahan panjang. Suaranya yang menggelegar, retorikanya yang membakar, dan karismanya yang memikat massa menjadikannya figur sentral dalam sejarah nasional. Di atas podium, ia tampak seperti arsitek takdir, merangkai kata menjadi api yang menyalakan semangat jutaan rakyat. Namun, di balik sorak-sorai itu, tersimpan sosok manusia dengan pilihan-pilihan besar yang tak pernah lepas dari bayang-bayang kontroversi. Bagi banyak orang, ia adalah proklamator, bapak bangsa, dan penggagas Pancasila yang mempersatukan keragaman Nusantara. Ia memimpin bangsa yang baru merdeka dengan visi besar tentang kedaulatan, martabat, dan perlawanan terhadap imperialisme. Dunia mengenalnya sebagai pemimpin berani yang berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh global dalam konferensi Asia Afrika. Ia membangun citra Indonesia sebagai negara yang tak mau tunduk pada blok barat maupun timur. Tetapi semakin tinggi ia berdiri, semakin besar pula sorotan terhadap setiap keputusan dan langkah politiknya. Soekarno bukan hanya pemimpin negara, melainkan juga simbol ideologi dan arah bangsa. Ia memadukan nasionalisme, agama, dan komunisme dalam gagasan besar yang ia sebut sebagai Jalan Tengah Indonesia. Di tangannya, politik bukan sekedar administrasi kekuasaan, melainkan panggung revolusi yang tak pernah benar-benar usai. Ia percaya bahwa kemerdekaan harus dijaga dengan api semangat yang terus menyala. Namun api itu pula yang kelak menimbulkan perdebatan. Apakah ia sedang menyelamatkan bangsa atau justru membawanya ke jurang ketidakstabilan? Disinilah paradoks itu bermula. Seorang pemimpin yang dipuja sekaligus dipersoalkan dalam waktu yang sama. Setiap pidatonya dielud-elukan, tetapi setiap kebijakannya juga mengundang kritik tajam. Ia membangun mimpi besar tentang Indonesia yang berdikari, namun harus menghadapi realitas politik yang penuh intrik dan konflik. Sejarah mencatatnya sebagai tokoh monumental, tetapi juga sebagai figur yang keputusannya membelah opini hingga hari ini. Untuk memahami kontroversinya, kita harus menelusuri perjalanan panjangnya sejak awal, ketika seorang pemuda dengan api di dada mulai menantang dunia. Masa muda Soekarno dipenuhi gelora perlawanan terhadap penjajahan yang ia saksikan sejak kecil. Di bangku pendidikan, ia tak hanya belajar teknik dan arsitektur, tetapi juga menyerap gagasan-gagasan besar tentang nasionalisme dan kemerdekaan. Pikirannya ditempa oleh bacaan-bacaan revolusioner dan diskusi panjang dengan para tokoh pergerakan. Dari sanalah lahir keyakinan bahwa Indonesia bukan sekadar wilayah jajahan, melainkan bangsa yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Keyakinan itu tumbuh menjadi tekad untuk melawan, bukan dengan senjata, melainkan dengan ide dan organisasi. Pada 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia sebagai wadah perjuangan politik yang terang-terangan menuntut kemerdekaan penuh. Pidato-pidatonya menggugah massa, membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan harus diakhiri tanpa kompromi. Ia berbicara tentang persatuan, harga diri bangsa, dan revolusi yang tak bisa ditunda. Namun keberaniannya membuat pemerintah kolonial Belanda melihatnya sebagai ancaman serius. Bagi penguasa, Soekarno bukan sekadar aktivis, melainkan agitator berbahaya yang mampu menggerakkan rakyat. Penangkapan pun datang dan ia harus merasakan dinginnya sel penjara kolonial. Dalam persidangan yang terkenal, ia membacakan pledoi yang justru semakin menguatkan posisinya sebagai simbol perlawanan. Alih-alih meredam pengaruhnya, hukuman penjara justru mengangkat namanya ke panggung nasional. Setelah bebas, ia kembali ditangkap dan akhirnya diasingkan ke Ende, lalu Bengkulu, jauh dari pusat pergerakan. Pengasingan itu dimaksudkan untuk mematahkan semangatnya, tetapi justru menjadi ruang perenungan yang memperdalam visi politiknya.
Disinilah kontroversi mulai mengiringi langkahnya secara lebih nyata. Sebagian kalangan menganggapnya terlalu radikal dan konfrontatif, memancing represi yang justru menyulitkan gerakan. Ada pula yang menilai ia memiliki ambisi pribadi yang besar, gemar menjadi pusat perhatian dan simbol utama perjuangan. Namun bagi para pendukungnya, keberanian dan retorikanya adalah nafas yang menjaga harapan tetap hidup. Dari masa inilah terbentuk citra Soekarno sebagai pemimpin karismatik sekaligus figur yang tak pernah lepas dari perdebatan. Ketika bala tentara Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, situasi berubah drastis bagi Soekarno dan para pejuang nasional. Belanda yang selama ini memenjarakannya runtuh dalam hitungan minggu, membuka babak baru yang penuh ketidakpastian. Jepang datang dengan propaganda sebagai saudara tua Asia yang menjanjikan pembebasan dari imperialisme Barat. Di tengah kekosongan kekuasaan itu, Soekarno melihat peluang yang tak pernah ada sebelumnya. Namun, peluang itu datang bersama risiko moral dan politik yang sangat besar. Soekarno memilih bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang dalam berbagai organisasi massa bentukan mereka. Ia tampil dalam kampanye, menggerakkan rakyat untuk mendukung mobilisasi tenaga dan sumber daya bagi Perang Asia Timur Raya. Bagi sebagian pihak, langkah ini dianggap sebagai bentuk kolaborasi dengan penjajah baru yang tak kalah keras. Kebijakan kerja paksa dan penderitaan rakyat menjadi noda dalam periode ini. Nama Soekarno pun mulai diperdebatkan, apakah ia sedang memanfaatkan Jepang atau justru dimanfaatkan. Namun, di balik panggung propaganda itu, Soekarno memainkan strategi yang lebih dalam. Ia menggunakan kedekatannya dengan Jepang untuk membangun struktur politik dan menyiapkan kader bangsa. Melalui badan-badan seperti BPUPKI dan PPKI, gagasan tentang dasar negara dan konstitusi mulai dirumuskan. Di forum itulah ia memperkenalkan konsep Pancasila sebagai fondasi Indonesia merdeka. Bagi pendukungnya, inilah bukti bahwa kerjasama tersebut adalah taktik cerdas menuju kemerdekaan. Ketika Jepang mulai terdesak oleh sekutu pada 1945, momentum sejarah bergerak cepat. Desakan kaum muda agar kemerdekaan segera diproklamasikan menciptakan ketegangan internal di antara para pemimpin. Di situasi genting itu, Soekarno akhirnya berdiri membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Momen tersebut mengukuhkannya sebagai proklamator, tetapi juga meninggalkan jejak perdebatan tentang proses yang mendahuluinya. Kontroversi masa pendudukan Jepang terus membayangi reputasinya bahkan setelah kemerdekaan diraih. Sebagian sejarawan menilai, tanpa strategi itu, Indonesia mungkin tak akan siap memproklamasikan kemerdekaan. Namun ada pula yang berpendapat bahwa harga yang dibayar rakyat terlalu mahal untuk sebuah kompromi politik. Soekarno berdiri di tengah dua tafsir sejarah yang saling bertolak belakang. Dari sinilah, sosoknya semakin jelas sebagai pemimpin besar yang langkah-langkahnya selalu berada di wilayah abu-abu antara taktik dan kontroversi. Memasuki akhir 1950-an, Soekarno menghadapi kenyataan pahit bahwa demokrasi parlementer yang berjalan sejak kemerdekaan tidak menghasilkan stabilitas. Kabinet jatuh bangun dalam waktu singkat, partai-partai saling berebut pengaruh, dan pembangunan tersendat oleh konflik politik berkepanjangan. Di mata Soekarno, sistem liberal itu tidak cocok dengan kepribadian bangsa yang baru merdeka. Ia melihat perpecahan sebagai ancaman serius bagi revolusi yang belum selesai. Dari kegelisahan itulah lahir gagasan untuk mengubah arah sistem politik Indonesia. Pada 5 Juli 1959, ia mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan mengembalikan UUD 1945. Langkah itu disambut sebagian kalangan sebagai solusi tegas atas kebuntuan politik. Namun di sisi lain, banyak yang menilai tindakan tersebut sebagai awal konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Konsep demokrasi terpimpin pun diperkenalkan, dengan Soekarno sebagai poros utama kehidupan politik nasional. Sejak saat itu, peran partai politik dan parlemen semakin menyusut di bawah bayang-bayang kepemimpinan tunggal. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno menempatkan dirinya bukan sekedar kepala negara, tetapi juga pemimpin revolusi.
Ia aktif mengarahkan kebijakan, mengatur komposisi kekuatan politik, dan membangun narasi bahwa persatuan lebih penting daripada perbedaan pendapat. Media dan ruang oposisi menjadi semakin terbatas demi menjaga stabilitas versi pemerintah. Bagi pendukungnya, inilah bentuk kepemimpinan kuat yang dibutuhkan bangsa muda. Namun bagi para kritikus, inilah awal dari kecenderungan otoriter yang mengikis prinsip demokrasi. Pada periode ini pula, kultus individu mulai tampak semakin jelas. Pidato-pidatonya disiarkan luas, gambarnya terpampang di berbagai sudut negeri, dan gelar-gelar kehormatan melekat pada namanya. Ia membangun proyek-proyek monumental sebagai simbol kebesaran bangsa dan revolusi yang terus berjalan. Indonesia tampil berani di panggung internasional dengan sikap anti-imperialisme yang tegas. Tetapi di dalam negeri, kondisi ekonomi mulai goyah dengan inflasi tinggi dan kesulitan hidup yang dirasakan rakyat. Demokrasi terpimpin menjadi salah satu bab paling diperdebatkan dalam kepemimpinannya. Sebagian melihatnya sebagai upaya menyelamatkan persatuan di tengah ancaman disintegrasi. Sebagian lain menilainya sebagai langkah yang menjauhkan Indonesia dari praktik demokrasi yang sehat. Soekarno berdiri tegak dengan keyakinannya bahwa revolusi harus dipimpin, bukan dibiarkan liar. Namun sejarah kemudian mencatat bahwa keputusan-keputusan di masa ini akan membawa konsekuensi besar bagi nasibnya sendiri dan arah bangsa ke depan. Memasuki awal 1960-an, panggung politik Indonesia semakin panas di bawah kepemimpinan Soekarno. Ia memperkenalkan konsep Nasakong, upaya menyatukan nasionalis, agama, dan komunis dalam satu poros kekuatan. Bagi Soekarno, persatuan tiga unsur besar ini adalah kunci menjaga keseimbangan politik nasional. Namun, dalam praktiknya, konsep tersebut menempatkan Partai Komunis Indonesia pada posisi yang semakin kuat. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer dan kelompok Islam yang melihat PKI sebagai ancaman ideologis. PKI berkembang pesat dan menjadi salah satu partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Kedekatannya dengan Soekarno tampak dalam berbagai kesempatan politik dan retorika revolusioner yang sejalan. Soekarno berulang kali menolak tekanan untuk membubarkan PKI dengan alasan menjaga keseimbangan kekuatan. Ia percaya bahwa selama berada dalam bingkai Nasakom, konflik ideologi bisa dikendalikan. Namun, di balik itu, ketegangan antara militer dan PKI terus menguat secara diam-diam. Ketegangan tersebut meledak pada malam 30 September 1965 dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh dalam operasi yang mengguncang negara. Situasi berubah menjadi krisis nasional yang penuh ketidakpastian dan ketakutan. Tuduhan segera diarahkan kepada PKI sebagai dalang utama. Dalam kekacauan itu, posisi Soekarno menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Sebagian kalangan menilai Soekarno terlalu dekat dengan PKI dan gagal membaca ancaman yang berkembang. Ada pula tudingan bahwa ia mengetahui rencana gerakan tersebut namun tidak bertindak tegas. Namun hingga kini, keterlibatan langsungnya tidak pernah terbukti secara hukum. Soekarno sendiri menyerukan agar rakyat tetap tenang dan tidak terprovokasi, tetapi arus politik bergerak lebih cepat daripada kendalinya. Pasca peristiwa itu, gelombang penumpasan terhadap PKI dan simpatisannya terjadi di berbagai daerah dengan korban yang sangat besar. Militer di bawah kepemimpinan Soeharto perlahan mengambil alih kendali keamanan dan politik nasional. Otoritas Soekarno semakin melemah di tengah tekanan yang terus meningkat. Ia tampak terjepit antara loyalitas lama dan realitas kekuasaan yang berubah drastis. Peristiwa 1965 menjadi titik balik yang menentukan nasibnya sekaligus salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Gelombang krisis pasca 1965 perlahan menggerus kewibawaan Soekarno sebagai kepala negara. Tekanan politik datang dari berbagai arah, terutama dari militer yang semakin dominan. Dalam situasi genting itu, pada 11 Maret 1966, lahirlah dokumen yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret.
Surat tersebut memberi kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah pemulihan keamanan. Sejak saat itu, pusat kekuasaan perlahan berpindah tangan. Di balik teks Super Semar, kontroversi kembali mencuat dan tak pernah benar-benar reda. Ada yang meyakini Soekarno menandatanganinya dalam tekanan politik dan militer. Ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah langkah kompromi demi mencegah pertumpahan darah lebih luas. Apapun tafsirnya, keputusan tersebut membuka jalan bagi naiknya Soeharto ke puncak kekuasaan. Dalam waktu singkat, posisi Soekarno sebagai pemimpin revolusi semakin terpinggirkan. Sidang MPRS kemudian mencabut mandatnya sebagai presiden pada 1967. Tuduhan kegagalan menjaga stabilitas dan keterkaitan dengan peristiwa 1965 menjadi dasar pertimbangan politik. Soekarno, yang dahulu dielu-elukan jutaan rakyat, kini harus menyaksikan kekuasaannya runtuh. Ia menjalani sisa hidup dalam status tahanan rumah dengan ruang gerak terbatas. Dari istana yang megah, ia berakhir dalam kesunyian yang sunyi dan getir. Kesehatannya terus menurun di tengah keterasingan politik yang mendalam. Banyak pendukungnya merasa ia diperlakukan tidak adil sebagai bapak bangsa. Namun rezim baru membangun narasi berbeda tentang masa kepemimpinannya. Selama bertahun-tahun, citranya dibatasi dan perannya dalam sejarah disederhanakan. Soekarno wafat pada 21 Juni 1970, meninggalkan duka sekaligus perdebatan panjang. Warisan Soekarno hingga kini tetap hidup dalam ruang publik Indonesia. Ia dikenang sebagai proklamator, orator ulung, dan simbol perlawanan terhadap imperialisme. Namun ia juga diingat sebagai pemimpin dengan keputusan-keputusan besar yang penuh resiko. Cinta dan kritik terhadap dirinya berjalan berdampingan tanpa pernah benar-benar selesai. Di antara pujian dan kontroversi, nama Soekarno tetap berdiri sebagai salah satu figur paling menentukan dalam perjalanan bangsa Indonesia.